Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Luhutin, dalam materi nilai dalam keperawatan, mata kuliah konsep dasar keperawatan untuk pertemuan kali ini. Ya, baik, kita akan membahas tentang nilai dalam keperawatan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk pada materi ini, pertemuan ini adalah tentang masalah etik dan isu etik dalam praktik keperawatan, kemudian legal etik dalam praktik keperawatan, aspek hukum dan praktik keperawatan, dan pengambilan keputusan legal etis. Ya, ini sub pokok materi ini memang begitu aplikatif untuk keseharian kita dalam memberikan pelayanan kepada atau memberikan asuhan keperawatan kepada pasien atau klien. Ya. Jadi keempat pokok poin ini itu kita akan selalu menghadapi ya selama nanti atau kita jalani atau kita temui ketika kita menghadapi pasien ya atau sudah saat kita memberikan asuhan keperawatan. Baik, kita kupas yang pertama tentang nilai. Nilai atau value dalam keperawatan itu adalah keyakinan personal mengenai harga atas suatu ide, tingkah laku, kebiasaan, atau objek yang menyusun suatu standar yang mempengaruhi tingkah laku. Jadi ini nilai secara umum ya. Terus nilai adalah seperangkat keyakinan dan sikap pribadi seseorang tentang kebenaran, keindahan, dan penghargaan dari suatu pemikiran, objek, atau perilaku yang berorientasi pada tindakan dan pemberian arah serta makna pada kehidupan seseorang. Ya, itu secara umum untuk definisi nilai ya. Nilai ini sama ya, hampir sama. Jadi ada objek, ada suatu keindahan, kita menilai gitu ya. Arti dari nilai seseorang, profesi. Kita menilainya adalah seorang profesi ya, bukan nilai pribadi ya. Kemudian nilai juga diartikan keyakinan seseorang tentang sesuatu yang berharga, kebenaran, keinginan mengenai ide-ide objek atau perilaku khusus. Ya, itu semua definisi tentang nilai. Jadi gambaran keyakinan kita ya individu tentang sesuatu hal yang akan kita berikan penilaian itu secara objektif. Tugas dan tanggung jawab perawat profesional pada dasarnya adalah nilai dan kode etik. Nah, itu. Jadi tugasnya seorang perawat yang profesional itu dasarnya adalah ya kode etik dan nilai itu ya. Jadi yang isinya ada menghargai martabat individu tanpa prasangka. Artinya kita tetap mengupayakan sama ya memberikan pelayanan kepada setiap pasien itu dengan sama ya, menghargai martabat ya. Jadi setiap individu di mata kita namanya pasien sakit, sehat, yang namanya klien ya sama perhatiannya, sama perlakuannya gitu ya secara umum. Kemudian melindungi seseorang dalam hal privasi. Nah, ini kode etik ya. Terus bertanggung jawab untuk segala tindakannya. Jadi apapun yang kita kerjakan untuk pasien atau tindakan keperawatan ataupun kolaborasi yang kita lakukan kepada pasien harus kita pertanggungjawabkan gitu ya. Nah, dengan tujuan juga untuk melindungi ya, baik dari pasien maupun kita. Ciri-ciri nilai di sini terbentuk melalui proses belajar dan melalui interaksi sosial antar individu maupun antar kelompok masyarakat. Kemudian memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap setiap individu karena perbedaan antara kebudayaan yang satu dengan yang lain. Ya, ada pengaruhnya ya. Terus terseleksi dari berbagai aspek kehidupan ya, karena kita hanya menilai ya, tepat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang dan dapat disosialisasikan melalui komunikasi dan pergaulan di masyarakat. Itulah nilai tidak formal atau norma sejenisnya gitu ya. Nah, itu tidak tercatat, hanya setiap hari kita lakukan, kita berikan evaluasi atau kita gambarkan gitu ya, ini nilai. Penerapannya adalah kalau bagi seorang perawat yang menghargai hak privasi gitu ya, privasi pasien di sini akan menerapkan kepada pasien sebagai berikut ya. Jadi misalnya dengan menutup area untuk mandi dan pengobatan, ini nilai ya, arti nilai di situ. Menutup pasien untuk prosedur tertentu itu juga
Terus menyediakan tempat konsultasi bagi pasien dengan pemuka agama atau anggota keluarga yang sedang sedih, misalnya dengan menghadapi kematian, kemudian dan sebagainya ya. Itu kita perawat memberikan ruang ya atau kesempatan ya kepada pasien atau keluarga yang sedang membutuhkan. Kemudian nilai yang berpengaruh ya untuk perawat atau nilai yang dibutuhkan untuk perawat ya, itu yang pertama adalah nilai kejujuran. Nah, itu yang harus kita terapkan sebagai seorang perawat ya. Jadi apapun itu kejujuran itu dalam hal pekerjaan sebagai profesi ya, kejujuran. Misalnya dalam melakukan tindakan ketika kita melakukan kelalaian kita harus mengakuinya dan memperbaikinya ya, jangan sampai kita ikut berbohong untuk suatu tindakan yang memang kita lakukan gitu ya, dan itu mungkin kelalaian ya. Terus care ini adalah kita benar-benar memperhatikan, merawat ya pasien ya dengan baik ya, empati dan sebagainya ya. Nah ini. Terus lemah lembut itu pasti ya, ketepatan setiap tindakan, jadi apapun yang kita lakukan ya selalu harus didasari dengan keterampilan yang tepat atau apa keterampilan ya, keterampilan dan sikap yang tepat. Terus menghargai orang lain ya. Jadi walaupun itu yang kita hadapi adalah pasien, ya tetap itu adalah bagi kita orang lain dan memang itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai apa ya, karena kita seorang perawat merasa tinggi hati karena pasien itu membutuhkan kita gitu. Jangan seperti itu ya. Jadi tetap kita saling menghargai. Terus berbuat baik dan berbuat keadilan atau berbuat adil ya kepada setiap pasien pastinya. Fungsi dan sifat nilai sebagai filter untuk berbagai pengalaman yang berkaitan dengan hubungan antara perawat dan klien. Nah, ini fungsinya ya dari nilai. Jadi untuk menyaring supaya kita dalam memberikan penilaian itu tidak asal-asal hanya persepsi kita saja gitu ya, tetapi memang kita saring ya. Jadi beberapa nilai itu misalnya ada pandangan dari beberapa orang ya, kita filter jangan sampai langsung untuk menyatakan sesuatu ataupun untuk menjudgment sesuatu gitu ya. Kemudian nilai tidak menentukan harga diri perawat dan bukan penentu bagaimana klien diperlakukan dalam hubungan profesionalnya. Jadi tidak merupakan hal yang apa ya, menjadi pusat atau center ya untuk menentukan sesuatu putusan ataupun apa gitu ya. Klasifikasinya terdiri dari nilai nurani ya, yaitu nilai yang ada dalam diri manusia, kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. Itu dari nurani, dari dalam hati, seperti keberanian, kejujuran, cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, pemurnian, dan kesesuaian. Itu asli ya dari dalam hati kita atau dari dalam diri kita, nurani, nilai nurani, hati nurani gitu kan dari dalamnya. Kemudian yang berikutnya adalah nilai memberi, yaitu nilai yang perlu dipraktekkan atau yang diberikan kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan. Itu pemberian. Jadi kita memberi jasa ya, jasa kita. Kita ininya jasa. Jadi kita harus memberikan jasa. Apa yang punya keterampilan ya, keterampilan kita yang didasari dengan sikap yang baik dari kita. Kemudian contohnya di sini adalah kesetiaan, dapat dipercaya, hormat, cinta kasih sayang, tidak egois, baik hati, ramah, adil, dan murah hati. Itu yang diharapkan oleh semua pasien yang berada di rumah sakit. Itu pasti inginnya petugas kesehatan memiliki sikap atau nilai yang seperti itu. Kemudian klarifikasi nilai ini dapat menjadi sarana dalam membantu klien dan keluarga supaya dapat berperilaku meningkatkan kesehatan. Ya, ini jadi upayanya adalah harapannya dengan kita lakukan klarifikasi nilai itu dapat membantu untuk sarana ya untuk bisa si pasien ini mau meningkatkan kesehatannya ya.
Kemudian beradaptasi pada tekanan penyakit ya, misalnya karena ini di rumah sakit ya, pastinya itu banyak, pasien itu merasa tidak nyaman ya, merasa kesakitan dan sebagainya. Jadi, kalau tidak ada dukungan dari kita atau motivasi, mungkin karena memang tidak tahu atau mungkin memang karena sudah tidak punya harapan. Nah, perawat inilah yang nantinya, harus mampu memberikan, atau bantuan ya, bantuan, kepada mereka untuk supaya bisa berperilaku meningkatkan kesehatannya ya, sehingga ada, hubungan yang, baik gitu ya, respon yang positif. Nah, jadi pasien juga tidak akan tergantung dengan kita ya, karena dia mempunyai tekad sendiri gitu. Nah, tugas perawat menumbuhkan tekad tersebut. Beradaptasi pada tekanan penyakit bagi pasien itu sangat, mungkin berat ya, apalagi kalau yang penyakit yang diderita itu adalah penyakit yang terminal atau yang sudah diambang, komplikasi ya. Nah itu kan bagi pasien sangat sulit untuk menerima hal itu. Terus menemukan sumber untuk mengembalikan fungsi proses penyembuhan atau rehabilitasi ya. Jadi dari klarifikasi nilai ini akan bisa kita, temukan sumber-sumber ya, penyelesaian ya, ini untuk mengembalikan fungsi proses penyembuhan atau rehabilitasi bagi pasien yang memang membutuhkan. Ya. Kemudian klarifikasi nilai ini juga dapat membantu klien untuk memperoleh kesadaran tentang prioritas pribadi. Apa saja gitu yang dibutuhkan gitu. Jadi harus diklarifikasi gitu ya. Misalnya tidak hanya pasien itu menggerundel di belakang ya ataupun perawat juga menggerundel di belakang, saya pasien itu loh. Nah, gitu jangan sampai ya. Tetapi kita penilaian kita tuh kita sampaikan kepada pasien, klarifikasi para pasien tersebut atau keluarga, Bapak, Ibu, apakah begini 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 ya, gitu ya. Kalau ada kejelasan kan pastinya akan ketemu titik temu atau solusi ya, supaya tidak saling memfitnah. Mengidentifikasi nilai yang tidak jelas, ya ini fungsinya, terus memecahkan konflik antara nilai dan tingkah laku, sebagai pendekatan perawat untuk menghargai, memilih, dan menilai tindakan yang diambil saat memberikan asuhan keperawatan. Nah ini, kalau selama hubungan baik dengan pasien dan perawat itu terjalin, pasti selama proses pelaksanaan apa namanya perawatan di rumah sakit ya selama memberikan asuhan pun tidak akan ada kendala ya. Jadi saling kooperatif satu sama lain. Itu karena memang untuk pasien kesembuhan pasien dalam proses perawatan itu dibutuhkan juga kerjasama yang baik dengan pasiennya. Manfaat klarifikasi nilai ini itu dapat menimbulkan nilai moral dari kesadaran nilai profesional, terus meningkatkan serta konsisten bahwa pengambilan keputusan yang secara khusus untuk menghormati martabat manusia. Nah, ini manfaatnya ya. Kemudian esensial nilai praktik keperawatan di sini ada beberapa ya. Ada estetik atau keindahan. Tadi sudah disebutkan di awal di pengertian ya. Jadi poin-poinnya adalah yang bisa disimpulkan estetik atau keindahan ini merupakan kualitas objek suatu peristiwa atau kejadian seseorang memberikan kepuasan termasuk penghargaan, kreativitas, imajinasi, sensitivitas dan kepedulian. Itu masuk dalam bagian estetik. Yang berikutnya adalah altruisme atau mengutamakan orang lain ya. Orang lain di sini adalah pasien ya. Kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain termasuk keperawatan atau kebidanan, kemudian komitmen, arahan, kedermawanan atau kemurahan hati serta ketekunan itu. Jadi yang kita berikan adalah itu ya, sikap-sikap tersebut. Kemudian ada equality atau kesetaraan, ini memiliki hak atau status yang sama termasuk penerimaan dengan sikap asertif ya, kejujuran, harga diri dan juga toleransi. Itu untuk kesetaraan ya, nilai kesetaraan. Freedom atau kebebasan ini memiliki kapasitas untuk memilih kegiatan termasuk percaya diri, ada harapan, kemudian disiplin, serta kebebasan dalam pengarahan diri sendiri.
gitu. Jadi akan diarahkan kemana ini gitu ya, sikap saya seorang perawat, nilai biar supaya ternilai sesuai dengan nilai yang baik itu ya tadi ya, ada kejujuran dan sebagainya, itu saya harus bersikap seperti apa, nah gitu. Human dignity atau martabat manusia ini berhubungan dengan penghargaan yang lekat terhadap martabat manusia. Itu sebagai individu termasuk di dalamnya adalah kemanusiaan, kebaikan, pertimbangan, dan penghargaan penuh terhadap kepercayaan. Ini untuk yang esensi dari nilai keperawatan jenis human dignity. Yang berikutnya adalah justice atau keadilan. Ini menjunjung tinggi moral dan prinsip-prinsip legal, termasuk objektivitas, moralitas, integritas, dorongan, dan keadilan, serta kewajaran. Ini kalau yang prinsip keadilan tadi, ada prinsip adil ya bagi pasien. Semua pasien yang kita berikan layanan atau asuhan keperawatan itu harus kita punya prinsip justice ini. Kemudian trust atau kebenaran, ini menerima kenyataan dan realita. Realita termasuk akuntabilitas, kejujuran, keunikan, dan reflektivitas yang rasional. Nah, jadi arti kebenaran kan pasti bisa diterima dengan logika gitu ya. Nah itu. Nah kemudian untuk masalah etik keperawatan, di sini masalah etik keperawatan adalah ini merupakan salah satu profesi keperawatan sendiri yang merupakan salah satu profesi yang mempunyai bidang garap pada kesejahteraan manusia, yaitu dengan memberikan bantuan kepada individu yang sehat maupun yang sakit untuk dapat menjalankan fungsi hidup sehari-harinya. Kemudian salah satu yang mengatur hubungan antara perawat pasien adalah etika. Ya, di sini kalau kita semua perawat menjunjung tinggi nilai etika ya pasti akan bisa mengatur hubungan antara perawat dan pasien dengan baik. Nah, terus istilah etika dan moral ini sering digunakan secara bergantian karena dia memang 11-12 ya, etika, moral, kemudian nilai ya itu sopan santun dan sebagainya itu satu kesatuan sebenarnya istilahnya saja ya. Nah, tapi prinsip tindakannya sama. Etika dan moral merupakan sumber dalam merumuskan standar dan prinsip-prinsip yang menjadi penuntun dalam berperilaku serta membuat keputusan untuk melindungi hak-hak manusia. Etika diperlukan oleh semua manusia, oleh semua profesi ya, termasuk juga keperawatan yang mendasari prinsip-prinsip atau profesi dan tercermin dalam standar praktik profesional. Jadi setiap profesi yang memang berhubungan dengan orang lain ya atau sasarannya adalah orang atau orang lain ya, itu pasti akan mempunyai yang namanya etika ini ya, etika dalam bekerja, etika profesi ya, gitu. Ada etikanya karena memang sebagai koridor rambu-rambu untuk kita melakukan tindakan kepada orang lain. Kemudian masalah etik yang lain itu aplikasi dalam praktek klinik keperawatan diperlukan untuk menempatkan nilai-nilai dan perilaku perawat pada posisinya. Seorang perawat bisa menjadi sangat frustasi bila membimbing atau memberikan konsultasi kepada klien yang mempunyai nilai dan perilaku kesehatan yang sangat rendah. Ya, karena memang akan menjadi terasa berat gitu ya. Karena akan menghambat proses layanan yang kita berikan ya, itu juga seperti itu. Ini biasanya disebabkan karena klien ini kurang memperhatikan status kesehatannya, jadi cuek, acuh tak acuh, atau bahkan memang tidak tahu sama sekali apa yang harus dikerjakan. Pertama-tama yang dilakukan oleh perawat adalah berusaha membantu klien untuk mengidentifikasi nilai-nilai dasar kehidupannya sendiri. Nah, itu. Masuk ke isu etik keperawatan. Nah, profesi keperawatan mempunyai kontrak sosial dengan masyarakat yang berarti masyarakat memberi kepercayaan kepada profesi keperawatan untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Nah, ini isu etik ya. Jadi terkaitnya dengan isu. Konsekuensi dari hal tersebut tentunya setiap keputusan dari tindakan keperawatan harus mampu dipertanggungjawabkan ya dan dipertanggunggugatan. Jadi antara tanggung jawab dan tanggung gugat itu memang satu pasang ya untuk mengawasi semua tindakan yang kita kerjakan untuk pasien.
Jadi untuk diputuskan itu tidak hanya dasarnya adalah pertimbangan ilmiah semata ya, tetapi juga dengan mempertimbangkan etika. Jadi teorinya begini, tapi kalau sesuai etika nggak sopan, belum tren di sini, jadi belum familiar, belum bisa diterima, gitu, kayak gitu contohnya. Nah, kemajuan ilmu dan teknologi, terutama di bidang biologi dan kedokteran, telah menimbulkan berbagai permasalahan atau dilema etik kesehatan yang sebagian besar belum teratasi. Nah, isu bioetik ini pada keperawatan mencakup banyak hal sesuai dengan kewenangan perawat, sesuai dengan bidang kerjanya, dan diantaranya adalah keperawatan anak, gerontik, bedah, maternitas, komunitas, dan juga keluarga. Ini yang ada di ilmu-ilmu kita. Masalah bioetik semakin berkembang dengan munculnya berbagai sistem pelayanan kesehatan yang baru, seperti nursing care atau perawat pribadi ya, perawat di rumah atau perawat pribadi, telenursing atau perawatan jarak jauh ya, hanya dengan video call, dengan hanya dengan pesan gitu ya. Nah, ini contoh kasus isu bioetik keperawatan, contohnya adalah pada keperawatan maternitas selalu ada masalah tentang hubungannya yang kejadian atau kasus yang memang ada kaitannya dengan hukum gitu, ranah hukum. Contoh adalah kasus aborsi ya, kemudian kehamilan remaja, kemudian penanganan bayi beresiko tinggi ya, dan sebagainya. Pada keperawatan gerontologi yang bermasalah adalah ada penganiayaan lanjut usia, misalnya yang anak-anak dibuang oleh anak-anaknya gitu ya, terlantar dan sebagainya. Terus ada etanasia ya, kemudian ada penanganan pasien HIV atau AIDS ya, ini juga menimbulkan kontroversi atau isu etik. Kemudian legal etik keperawatan, di sini praktik keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama bersifat kolaboratif dengan pasien atau klien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya. Ya. Kemudian bagi seorang perawat profesional ini dalam bekerja memberikan praktik asuhan keperawatan harus sesuai dengan standar keperawatan. Jadi pegangan kita dalam memberikan asuhan keperawatan adalah standar praktik keperawatan atau SPK. Kemudian di samping itu juga yang menguatkan adalah ada peraturan perundang-undangan atau hukum ya. Terus juga praktik asuhan keperawatan tersebut juga harus bersifat legal. Jadi tidak boleh asal saja gitu ya. Gitu. Kemudian pengertian dari legal adalah sesuatu yang dianggap sah oleh hukum dan undang-undang, itu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi boleh gitu, intinya boleh secara undang-undang. Aspek legal yang sering pula disebut dasar hukum praktik keperawatan ini mengacu pada hukum nasional yang berlaku di suatu negara. Nah, hukum bermaksud melindungi hak publik, misalnya Undang-Undang Keperawatan, kemudian bermaksud melindungi hak publik dan kemudian melindungi hak perawatan gitu ya. Ini nilai hasil akhirnya yang kita kerjakan untuk legal gitu ya, kegiatan yang diperbolehkan atau dilegalkan gitu ya. Adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi di masa mendatang, dan itu sifatnya syah, itu untuk legal dan isu ya. Ada undang-undang di situ ya, ada kerjasamanya dengan klien baik individu, keluarga atau komunitas, dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawabnya gitu. Ya. Ini juga sama ya. Nah, tipe tindakan legal di sini adalah tindakan sipil yang berkaitan dengan isu antara individu-individu di situ. Contohnya, seorang pria yang dapat mengajukan tuntutan terhadap seseorang yang diyakininya telah menipunya, misalnya itu ya. Jadi antar individu ya itu. Tindakan kriminal yang berikutnya, tindakan kriminal terhadap kaitannya dengan perselisihan antara individu dan masyarakat keseluruhan ya. Contohnya ini jika seorang pria menembak seseorang ya, kemudian masyarakat
membawanya ke masyarakat akan membawanya ke persidangan. Ini adalah kriminal dengan perselisihan antara individu dan masyarakat. Nah, ya karena memang sudah dengan masyarakat di situ ya, sudah terpegang hukumnya itu atau permasalahannya terproses oleh masyarakat dulu gitu ya. Kemudian legislasi keperawatan ini merupakan proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada yang mempunyai ilmu dan kiat dalam praktik keperawatan. Tujuan legislasi keperawatan sendiri ini di sini untuk melindungi masyarakat serta melindungi perawat ya, kemudian mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, kemudian melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan dan menetapkan standar pelayanan keperawatan, kemudian menapis iptek keperawatan, bukan menolak ya. Terus menilai boleh tidak praktik gitu ya. Nah, terus menilai kesalahan dan kelalaian itu untuk legislasi keperawatan. Tujuannya ada ditentukannya legislasi keperawatan gitu ya. Kemudian prinsipnya itu adalah harus jelas membedakan tiap kategori tenaga keperawatan ya. Jadi karena banyak gitu ya, jadi harus tetap terkategorikan dengan jelas dan adil di situ ya. Badan yang mengurus legislasi bertanggung jawab atas sistem keperawatan yang ada ya. Jangan sampai nanti tidak merata. Pemberian lisensi berdasarkan keberhasilan pendidikan dan ujian itu sesuai dengan ketetapan ya, jadi tidak bisa sendiri-sendiri gitu ya, karep-karpe gitu, enggak. Memperinci kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini pada prinsip legislasi praktik keperawatan. Fungsinya pada legislasi keperawatan ini salah satunya ini memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan ya, kemudian memelihara kualitas layanan keperawatan yang diberikan, memberi kejelasan batas kewenangan setiap kategori tenaga keperawatan, menjamin adanya perlindungan hukum bagi perawat, memotivasi pengembangan profesi, dan yang berikutnya adalah meningkatkan profesionalisme serta tenaga keperawatan, meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan. Jadi kita sebagai seorang perawat itu harus bisa mencapai kata profesional. Nah, di sini harus kita predikat ini harus kita miliki, harus kita tuju gitu ya. Nah, jangan sampai kita belum tidak ada target untuk meraih profesional itu. Nah, tahapan legislasi keperawatan ini dimulai dari ada registrasi, kemudian sertifikasi, dan yang terakhir lisensi. Ini tahapan di legislasi. Nah, yang pertama registrasi merupakan proses administrasi yang harus ditempuh oleh seseorang yang ingin melakukan pelayanan keperawatan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya. Nah, ini registrasi ya. Atau di sini juga disampaikan suatu proses pengakuan terhadap kemampuan lulusan pendidikan keperawatan untuk mendapatkan kewenangan dan keabsahan melakukan praktik keperawatan. Yang berikutnya, tujuannya adalah menjamin kemampuan perawat untuk melakukan praktik keperawatan sesuai kewenangan dan kompetensinya. Pastinya itu ya, sesuaikan lagi gitu. Mempertahankan prosedur penata laksanaan secara objektif terhadap kasus kelalaian sesuai standar dan etika profesi. Nah, ini yang tadi dibahas ya. Jadi terkait dengan banyak kelalaian kita harus jujur. Nah, itu. Ya, tujuan berikutnya mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi perawat profesional dan vokasional sesuai wewenang dan kompetensi perawat. Ini maksudnya adalah perawat profesional dan perawat vokasional itu perbedaannya adalah di tingkat pendidikan. Kalau yang vokasional berarti yang masih akademi ya atau D3, kalau yang profesional itu yang nurse ya.
Mempertahankan proses pemantauan dan pengendalian jumlah dan kualitas perawat profesional juga vokasional yang melakukan praktik keperawatan, mengidentifikasi dan mempertahankan. Kemudian yang berikutnya adalah sertifikasi. Nah, apa itu sertifikasi? Sertifikasi ini merupakan proses pengakuan terhadap peningkatan pengetahuan, kemudian keterampilan dan perilaku atau kompetensi ini ya. Komponen kompetensi kan ada 3 ya, jadi knowledge, attitude, dan skill ya. Seorang perawat dengan cara memberikan ijazah atau sertifikat. Nah, misalnya ikut BPJS, kemudian ikut pelatihan lainnya ya, yang di situ intinya adalah pengembangan dari keterampilan yang sudah kita miliki atau bahkan yang belum kita miliki, itu ingin kita miliki. Jadi di luar pembelajaran atau fokusnya keperawatan gitu ya, tapi di luar. Jadi lebih beda lagi gitu ya misalnya. Atau bentuk pelatihan gitu ya. Buktinya adalah dari sertifikat untuk bukti pelaksanaan bahwa dia mengikuti gitu ya. Terus tujuan sertifikasi di sini adalah menyatakan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku perawat sesuai dengan pendidikan tambahan yang diikutinya. Terus menetapkan klasifikasi, tingkat dan lingkup praktek perawat sesuai pendidikan, memenuhi persyaratan registrasi sesuai dengan area praktik keperawatan. Kemudian adalah yang terakhir adalah lisensi. Lisensi ini adalah proses administrasi yang dilakukan oleh suatu badan independen berupa penerbitan atau pembuatan surat izin praktik bagi tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan. Ya, itu fokusnya adalah lisensi itu, proses administrasi ya. Jadi sehari itu bisa. Yang sifatnya adalah independen ya. Kemudian tujuan dari lisensi ini adalah memberikan kejelasan batas kewenangan tiap kategori tenaga keperawatan untuk melakukan praktik keperawatan ya. Terus mengesahkan atau memberi bukti untuk melakukan praktik keperawatan profesional. Nah, mekanisme legislasi atau proses registrasi di sini ya, bagian dari legislasi ya. Itu persyaratan registrasi ini berupa kemampuan yang diikuti tertuang dalam jasa atau sertifikat tadi. Registrasi administrasi misalnya adalah kegiatan mendaftarkan diri yang dilakukan tiap tahun ya. Update data anggota misalnya ya, dan registrasi ya. Untuk registrasi kompetensi ini yang UKOM ya, uji kompetensi setiap lulus sekolah atau kuliah gitu ya, yang D3 maupun yang S1 itu nanti setelah lulus itu tidak bisa langsung kerja tetapi harus melalui tahapan ujian kompetensi. Nah, di sini nanti akan keluar kalau lulus itu akan dikasih surat rekomendasi. Serkom, sertifikat kompetensi ya, karena sudah lulus gitu dari ujian kompetensi. Nah, kemudian syarat Serkom inilah yang nanti akan dibuat menjadi syarat untuk dilampirkan ya dalam persyaratan pembuatan STR kalau bagi yang baru ya atau yang alih jenjang. Nah, maksudnya alih jenjang ini adalah yang dari D3 mau ke nurse misalnya ya, itu namanya alih jenjang ya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah dinyatakan lulus ini sudah masuk proses gitu ya, untuk ujian kompetensi ini berlakunya selama 5 tahun. Setelah 5 tahun kita bisa melakukan perpanjangan masa masa uji kompetensi atau masa STR ya, nantinya untuk pengajuan STR ya kalau yang dari itu ya, itu hanya dengan mengajukan atau menyediakan persyaratan-persyaratan berupa ada askep, ada dan sebagainya, kegiatan-kegiatan ya, pengabdian dan juga yang lainnya. Itu nanti yang
didasari atau perpanjangan setelah 5 tahun atau sebelum 5 tahun ya. Maksimal pengurusannya adalah 6 bulan dari masa habis berlakunya. Kemudian tata cara surat izin praktek mengurus ini ya, surat izin praktek, surat izin kerja, dan surat izin praktik perawat ya. Yang untuk registrasi awal, misalnya seperti yang baru lulus gitu ya, atau yang sudah lulus tetapi belum melakukan pembuatan STR gitu ya. Nah, itu juga harus lakukan ya. Terus syaratnya ini ada fotokopi ijazah, surat keterangan sehat, dan pas foto. Kemudian perpanjangan ini ada persyaratan registrasi awal ditambah fotokopi SIPP. SIP maksudnya yang sudah berlaku ya. Ini kalau yang perpanjangan setelah 1 tahun gitu ya. Untuk registrasi kan setiap tahun kalau tidak salah. Kemudian ada rekomendasi PPNI ya kalau untuk perpanjangan. Terus bukti registrasi ini adalah hasil itu yang dibuat atau SIP ya. Surat izin praktik dan nomor registrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian kalau izin praktik perawat ya atau SIPP ini adalah pengurusannya adalah setelah memperoleh SIP itu kemudian mengajukan permohonan ke Dinas Kabupaten. Jadi SIP kan itu dari provinsi ya. Setelah dapat SIP kemudian SIP ini diajukan ke Dinas Kabupaten dan PPNI untuk proses registrasi bahwa dia sudah ada melakukan persyaratan yang lain ya. Bukti registrasinya ini berupa surat izin kerja, jadi dikeluarkan oleh DKK atau PPNI itu yang berupa bukti registrasinya adalah surat izin kerja atau surat izin praktik perawat atau SIPP. Nah, SIK atau SPP ini adalah bukti tertulis kewenangan perawat dalam melakukan praktik keperawatan. Jadi semua perawat yang melakukan pelayanan di rumah sakit, pelayanan kepada masyarakat, kepada pasien wajib memiliki SIK atau SIPP. Nah, kemudian kita masuk pada materi berikutnya adalah aspek hukum praktik keperawatan ya. Ini fungsi hukum dalam praktik perawatan itu yang mendasari ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dengan tujuannya adalah memberikan kepastian bahwa keputusan maupun tindakan perawatan tidak konsisten dengan prinsip hukum sehingga dapat melindungi perawat dari pertanggungjawaban atau tanggung gugat gitu ya. Tujuannya seperti itu di dalam undang-undang. Fungsi hukum dalam praktik perawatan yang lainnya itu perlindungan hukum ya, menjadi perlindungan hukum yang diberikan kepada perawat jika telah melakukan kondisi kewenangan yang standar profesi dan standar profesi ini menjadi koridornya. Terus pernyataan pengetahuan yang pertama adalah di poin pengetahuan yaitu konsep dasar keperawatan isinya ya, terus peran perawat dan hubungan interpersonal bagaimana, kemudian proses keperawatan itu seperti apa, terus ada metodologi penelitiannya, juga kepemimpinan dan manajemen, terus yang terakhir adalah sistem kesehatan. Baik, masalah hukum dalam praktik keperawatan di sini ada berupa format persetujuan atau inform consent yang harus ditandatangan oleh pasien atau keluarga ketika akan dilakukan tindakan tertentu kepada pasien. Pengawasan penggunaan obat itu adalah yang melakukan BPOM ya. Terus ada insiden report ya bagi tugasnya perawat itu ya. Terus pencatatan dan pelaporan. Nah, yang pertama ada format persetujuan di sini maksudnya adalah isinya persetujuan dari awal masuk ya, kemudian awal masuk rumah sakit maksudnya ya, atau awal masuk dirawat ya. Terus persetujuan akan dilakukannya tindakan misalnya operasi dan semacamnya ya. Pokoknya kalau belum ada tanda tangan atau formulir itu ya belum bisa dilakukan kegiatan yang sifatnya adalah invasif ya. Nah, di sini di dalam inform konsen ini perawat itu hanya bertindak sebagai saksi. Oh ya, tadi saya yang memasukkan obat atau saya yang memberikan pengobatan tadi kepada pasien X gitu misalnya ya. Nah, itu perawat ini yang akan menjadi saksinya bahwa perawat tadi atau pasien tadi ini sudah dipastikan
kondisinya oleh perawat. Nah, pengawasan obat di sini diatur oleh BPOM ya. Jadi diharapkan obat bebas, obat dengan resep dokter, dengan obat tertentu atau narkotika itu. Jadi sudah dibuat aturannya ya. Terus prosedur dan pencatatan harus diperhatikan dengan benar di situ. Kemudian untuk insiden report ya, membuat laporan tertulis setiap kali perawat menemukan kecelakaan baik mengenai pasien, pengunjung maupun petugas sendiri ya. Itu juga harus ada